nanti filenya apa, biar disimpan di direktori mana. Pastikan space apa kapasitas harddisknya juga harus mencukupi. Contoh nih, flash disk saya isinya itu berapa? Coba sekitar 8 giga. Ini karena kebaca di sistem jadi cuma 7,23, ini sekitar 8 giga ini. Kalau mau membuat image, ya berarti harus ada spare kapasitas 8 giga di laptop atau di PC. Oke, sampai situ paham ya. Nah, jadi ketika kita menangani, coba diingat-ingat di pertemuan pertama, pertemuan kedua. Itu ya, ketika kita sampai di TKP, ya, kita menangani suatu kejahatan digital, buatlah image dulu. Jangan serta-merta sini, saya lihat laptopmu, saya mau cari gambar yang kamu hapus ini, lihat-lihat. Tidak bisa seperti itu, harus dibikin image. Nah, karena kalau kita langsung istilahnya langsung live, ya itu buktinya nanti yang kita dapatkan kurang kuat. Oke, ini pembuatan image ya dengan akses data FTK Imager. Terus yang terkait dengan tugasnya, oh, terus tugasnya kita fokusnya masih di autopsy. Nah, di autopsy, nah ini tinggal kita. Tadi pilihannya yang disk image ya, yang E01 itu maksudnya disk image. Saya next, partnya bebas, terserah. Eh, saya partnya ada di nih pilihannya Encase Image E01 ya. Bisa pakai ini atau bisa pakai ini, tadi tergantung dengan tiga yang sesuai ada di tugas. Ya. Ini ya, ada di tugas. Pilih salah satu filenya, saya open, oke, next, next. Semudah ini menggunakan autopsy. Besok kita akan praktek. Kalian pegang sendiri-sendiri autopsy di komputer ruang praktek. Oke, finish. Apakah sudah jadi? Charlie work-nya sudah. Nah, ini file sistemnya. Nah, ini ada beberapa file apa saja yang hilang. Contohnya, saya masukkan lagi. Nah, yang hilang itu disilang. Ini ada tanda silangnya, ada tanda silangnya. Ini file-file yang hilang. Nih, coba kalian perhatikan. Tampilannya kecil banget kayak di laptop kalian. Coba nih, ada file movie. Nah, ini nggak bisa kita apply. Nih, file movie M4V, mov.movie. Terus ini ada file apa lagi? Eh, dari metadata ada juga gambar, gambar-gambar yang hilang. Nah, gambar-gambar kucing yang hilang. Nih, hampir sama ya dengan file sistem yang tadi terdownload. Ini semuanya sudah dihapus, ya, semuanya sudah dihapus, tapi bisa kita recovery lagi.
Semetadatanya kita juga punya. Contohnya metadata seperti ini. Nah, diambil dengan kamera apa itu ketahuan. Analis resultnya nih ketahuan. Diambil dengan kamera Sony, HDR-SR10 dan lain sebagainya. Nah, ini besok kita akan praktekkan kalian bawa masing-masing flash disk sendiri, diisi data di situ, ya. Terus datanya seolah-olah kalian hapus, minta tolong teman kalian untuk merecover dengan Autopsy bisa apa tidak. Ada juga email address. Nah, ini ada email address yang tertangkap di sini. Oke. Jadi ini tugasnya. Nah, harapannya sih kemarin temukan file apa saja yang berhasil di recovery dari ketiga kasus di atas. Dari tiga ini kalian bikin rangkuman. File satu yang di recovery, berhasil di recovery itu apa, isinya apa. Nomor dua juga sama ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan. Sambil saya mau absen, silakan jika ingin yang ditanyakan. Untuk hasil tugasnya Pak, bentuk screenshot saja kan kalau nggak salah. Oke, kalau belum ada, eh, saya lanjutkan lagi. Kita mau main-main lagi di pakai operating sistemnya pakai Windows. Windows, eh, beberapa kemarin sudah kita coba Linux. Ini sekaligus menjawab biasanya kalau pekerjaan digital forensik atau apa pentest, mungkin kalian eh, nama kerennya hacker lah dan lain sebagainya itu selalu pakai Linux. Kenapa sih selalu pakai kali Linux? Kenapa sih? Nah, ini jawabannya nanti akan saya coba nih ya. Jadi tidak selamanya Linux itu eh, diciptakan hanya khusus untuk yang terkait dengan keamanan. Tidak ya. Windows pun juga bisa. Ini saya sembari menjawab pertanyaan dari Mas Osama Abdillah. Tadi tidak masuk suara untuk pengumpulannya tadi bentuknya screenshot ya Pak. Ya, harusnya pengumpulannya screenshot. Nah, nanti untuk tugas ini besok kita kerjakan saja minggu depan. Oke, jadi ya anggap aja saya memberikan kompensasi lah sama kalian. Ini juga teman-teman kalian juga pada nggak masuk, ini cuma tiga orang. Ini kita kerjakan minggu depan. Oke, kita kerjakan minggu depan. Di ruang komputer praktek. Insya Allah saya akan membuka kelas offline. Teman-temannya dikasih tahu berangkat ya. Oke, saya lanjutkan nih. Digital forensik di sistem Windows. Ini kita sudah mempraktekkan ya. Ada tools namanya tadi FTK Imager. Terus ini ada Topside dan sebagainya. Sekarang saya akan memberi info ke kalian ya. Salah satu tools juga terkait dengan password, ya, user password. Ini penting karena
eh, laptop, terus handphone, alat-alat digital lainnya, itu proteksi pertama kali adalah dengan user password. Nah, sekarang saya minta kita praktek bareng di sini. Ya, kita praktek. Saya ingin kalian download program. Ya, harapannya sih ini kalian kuliah online pakai laptop ya, tidak pakai handphone. Jika ada yang masih memakai handphone, coba switch dulu, berpindah dulu ke laptop atau ke PC. Nah, karena kita akan sama-sama menginstal suatu aplikasi. Oh ya, nama aplikasinya adalah ini nama aplikasinya Lazadne. Lazadne ini berupa Lazadne Project open source application used to retrieve lots of password. Jadi digunakan untuk mengambil kembali password yang tersimpan di komputer. Ini sangat penting untuk proses digital forensik. Coba saya share screen. Oke, ini nama programnya nih, Lazadne. Sekali URL-nya saya copy di chat. Lazadnya itu apa? Saya ulangi kembali lagi. Lazadnya adalah open source application used to retrieve lots of password. Jadi digunakan untuk mengambil kembali password yang tersimpan di komputer kalian masing-masing. Password apa saja, terutama password aplikasi dari browser maupun aplikasi remote lainnya. Contohnya aplikasi yang disebut adalah ini kalau browser. Nah, mungkin kalian masih asing ya, saya pun juga asing, kita asing baca semua browser di sini. Paling yang sering adalah seperti Chrome, Chromium, terus Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera, ini kita sering lah. Tapi kalau seperti Amigo, Blackhawk dan sebagainya jarang orang pakai. Microsoft Edge tuh kalian pasti pakai. Terus untuk chat, nah ini ada Pidgin zaman dulu ya, awal-awal open source itu. Skype, saya nggak tahu teman-teman masih pakai Skype apa tidak. Terus mail ya, mailnya yang berbasisnya POP3 ya, Outlook dan Thunderbird. Kalau model-model webmail seperti kita menggunakan Gmail dan sebagainya itu maksudnya ke browser. Terus sysadmin misal kalian sering menggunakan OpenSSL, OpenVPN, FileZilla untuk FTP dan lain sebagainya, VNC untuk remote juga bisa. Nah ini yang paling penting nih, WiFi network. Ayo siapa yang sering mengerjakan tugasnya di kafe, main ke kafe, ya, di kafe siapa yang sering minta internet gratisan nih dari Mas minta user passwordnya itu. Ini bisa ini bisa merecovery, intinya adalah merecovery password ya, merecovery password yang tersimpan di komputer atau laptop kita masing-masing dan lain sebagainya. Ini seperti credential file nih, file credential username password Windows bisa SDAM, LSA secret dan lain sebagainya. Ya. Oke, kita uh, praktek praktek ya. Ini diinstal di Windows. Caranya klik release atau langsung saja ini filenya lazane.exe. Ini saya copy. Perhatikan halaman chat kalian.
Sudah ya, silakan di-download terus diinstal. Sebelum mendownload, pastikan seperti firewall, antivirus dimatikan. Ini filenya bersih dari virus, terjamin. Cuma terus firewall menganggap ini sebagai program anggapannya seperti Trojan atau spyware karena dia bisa mengambil password sesuatu program yang bisa mengambilkan password yang dia sudah terenkripsi itu oleh firewall atau antivirus pasti dianggap sebagai program yang berbahaya. Silakan dimatikan. Saya di sini pakai McAfee juga sudah saya matikan. Oke ya, ini di-download dulu. Saya beri waktu 5 menit. Yuk, 5 menit. Filenya kecil, cuma 11 mega. Di-download dulu, nanti kita praktekkan bareng-bareng. Tolong saya diinfo, siap yang berhasil download atau belum berhasil. Nanti kalau sudah terdownload, itu hasilnya filenya Excel, executable. Nah, tidak perlu diinstal, nanti langsung kita jalankan. Tapi tidak di double klik, kita menjalankannya dari terminal. Contohnya seperti ini. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Yang kita jalankan dari command prompt terminal Windows ya. Nih, nanti kalau berhasil terdeteksi lajati.executable.excel. Bebas kalian simpan di mana nanti supaya memudahkan memanggil ya, memanggil command prompt.
kita pakainya saya tempatkan di drive C, di luar drive C. Terserah kalian, pastikan saja kalian bisa memanggil. Oke, sudah download ya. Sudah download silahkan disimpan. Simpan di drive C, drive D, terserah. Oke, sudah ya. Sudah, ini teman kalian sudah ada yang berhasil. Sudah, sudah 5 menit ini tadi saya hitung. Kita akan coba menjalankan Lazagne dengan command prompt. Nah, command prompt di Windows itu tergantung dari kita login. Tergantung dari kita login di Windows-nya sebagai apa. Kalau hanya sebagai user biasa, itu aksesnya kurang. Ya, jadi harus kita bikin sebagai eh, administrator. Oke. Kita akan menggunakan PowerShell. Kalian di keyboard kalian itu ada salah satu simbolnya Windows ya, simbolnya Windows. Ini kalau dipencet munculnya seperti ini. Start menu ya. Kalian ketik PowerShell, ketik Power aja muncul. PowerShell yang seperti ini. Saya nggak tahu di tampilan kalian seperti apa. Ini adalah membuka command prompt dengan tampilan dengan hak akses paling tinggi. Sistem administrator. Windows PowerShell seperti ini, pilih yang Run as Administrator. Jangan jangan yang di open. Kalau di open tergantung dengan login Windowsmu. Karena saya hanya user biasa. Kalau hanya ini, nah ini hanya sebagai user biasa. Tampilannya hitam. Coba nanti saya buka dengan PowerShell. PowerShell dengan tampil dengan Run as Administrator. Bisa juga dengan yang Windows PowerShell yang IC. Ini untuk sekaligus programmingnya. Kalau kita buka dengan Run Administrator, tampilannya biru. Ya, ini perbedaannya. Windows PowerShell sama-sama hitam, tapi ini perbedaannya ada di atas ada administratornya. Bisa gunakan yang dan eh, apa ya istilahnya, pathnya juga berbeda. Kalau ini pathnya di C user username. Kalau ini pathnya langsung di C Windows System 32. Ini sama C Windows System 32 administrator administrator. Oke ya, nanti kita akan menjalankan Lazana dari command prompt yang administrator. Ingat-ingat, jangan yang seperti ini saja. Atau kalian cuma menjalankan ketik run terus cmd gini. Nah, ini cuma user biasa ini. Nggak ada tulisannya administrator, nggak ada. UMI gini, nah, ketemunya cuma user biasa. Ya, ini saya close. Bisa pakai yang Windows PowerShell Administrator atau yang Windows PowerShell IC Administrator. Sama saja. Saya pakai yang biru, tampilannya biar biar agak cerah nih. Ingat kita
Kalau saya kecepatan atau ada yang ditanyakan, silakan bertanya ya. Bisa di interrupt nanti. Saya tadi menyimpannya di C, di drive C ini, di drive C ada di luar. Lazane.exe. Ini benar ya. Ini kemampuan dasar ya, kalian harus bisa berpindah-pindah direktori. Kalau pindah mundur berarti CD titik dua ini pindah ke direktori sebelumnya, mundur ke belakang. Ini ada di kemampuan dasar di harusnya semester 1 2 kalian sudah dapat ya. Ini enggak perlu saya jelaskan lebih detail. Langsung aja diketik lazat nih. Kalian ketik lazat, sorry maaf, pencet tombol tab, nah, otomatis auto complete. Diantar Lazane Project. Kita balik lagi ke Lazane Project di sini. Bisa ngapain aja sih? Nah, dengan ingat, ini salah satu tools yang banyak digunakan juga untuk digital forensik. Jadi ketika kalian, contohnya ya saya ceritakan ulang, ketika mendapati barang bukti di lapangan, ya, password, eh, laptop, PC ya, mungkin kita sebagai auditor ingin membuka histori web apa saja yang pernah dia kunjungi, atau email apa saja yang pernah dia buka, atau apa, e-commerce mungkin dari dia belanja barang-barang di Tokopedia atau di Bukalapak bisa diketahui, oh orang ini kok belanjanya belanja pisau dapur, belanja racun tikus, ini orang ini mau ngapain sih ya? Caranya tahu dia belanja apa dari mana? Kita harus login ke e-commerce-nya dia. Mungkin dia belanjanya di Bukalapak atau di Tokopedia. Nah, itu perlu ditanyakan, kenapa kamu kamu suka beli pisau dapur atau kenapa kamu suka beli racun? Ini mau buat apa? Nah, kalau kita nggak tahu user passwordnya Bukalapak atau Tokopedia-nya, gimana caranya? Banyak cara ya, tapi ini salah satu tools yang digunakan. Jelasannya project. Oke, nah kita mau merecover password, kita mau meretrieve passwordnya. Modulnya banyak sekali, ada all, browser, chat, dan sebagainya. Kita pakai yang browser, yang modul pertama yang browser. Browser, oke. Bisa besarkan dan tampilan browser. Berarti Lazane AC, terus cara penggunaannya langsung saja spasi modul yang dituju. Modulnya browser. Ya, browser ya. Ini saya enter. Apakah bisa? Bisa. Ini karena saya sedangkan di laptop, user dan password kredensial saya terlihat di layar kalian. Nah, ini kalau biasanya kreator-kreator di YouTube itu ketika berhasil gitu senang ya. Berhasil guys. Nah, ini saya juga berhasil. 46 password have been found. Ini saya matikan dulu nih share screen-nya. Jadi teman-teman tawan. Oke, sambil saya baca beberapa. Oke, malah tidak terbaca saat pemakaian di PowerShell-nya. Apa komennya tadi? Ini komennya ini. Ini Lazane Ase. Lazane Ase modul yang ingin dituju.
Modulnya ada di atas. Nah, ini modulnya nih. Nah, ya kita tembak saja pakai all. Kalau hanya ingin mengambil passwordnya browser, chat database, ya, bisa pakai browser atau games atau dan lain sebagainya. Nah, saya di sini pakainya modulnya browser. Ini bisa mengambil, nih sudah terdekrip, master ini terdekrip, usernya Firefox password. Kebetulan saya pakainya tiga browser ya, ada Firefox, ada Chrome sama Microsoft Edge, itu ada semua di bawah. Ini beberapa harus saya oke boleh harus saya sembunyikan. Mau share screen, oke silakan. Programnya susah ya Pak, bagaimana? Ya, nah ini kamu nyimpennya di mana? File yang sudah di-download ini, Lazana ini, Oh iya, oh iya, oh iya. benar nggak di directory sistem 32? Bukan Pak, di C. Pak. Nah, nih coba Lazana error, invalid choice, tulisannya gimana? Browser pakai S. Oke. Langsung dimatikan share screen-nya karena passwordmu kebaca dari sini. Oke. Siap, siap. Paham? Paham, paham. Paham ya sampai sini ya. Ini seperti software yang ya software-software untuk keamanan IT memang seperti ini fungsinya. Di satu sisi itu berguna, tapi di sisi lain bergunanya begini. Misal kamu diminta tolong sama temanmu, untuk Duh, saya lupa nih passwordnya. Caranya gimana ya? Udah dicoba dicari nggak ada. Nih gunakan tools ini. Itu kalian bertindak sebagai orang baik. Tapi di sisi lain, jika kalian menemukan ya suatu barang yang bukan miliknya, ya kalian mencoba untuk masuk, kalian sebenarnya bisa memakai software ini ya, untuk meretrieve password, walaupun itu jelas dilarang, itu tidak diperbolehkan. Seorang investigator wajib eh, menguasai teknik-teknik retrieve password seperti ini, karena digunakan untuk ya tadi untuk membongkar ya. Nah, membongkar suatu timeline kejahatan ya misal saya contohkan tadi ya untuk misalnya seperti eh, pembelian-pembelian di e-commerce ya. Kalau kita tanya sama si pelakunya mungkin pelakunya nggak ngaku ya. Coba saya login ke web yang sering kamu hubungi ya, yang sering kamu kunjungi ya mungkin nggak ngaku ya. Dengan cara seperti ini ya bisa kita retrieve semuanya. Oke, saya share lagi. Sekarang saya mau coba modul yang lain. Pada di modul WiFi. Ada nggak? Ada harusnya. Nah, ini. Kalau WiFi, oke lah, enggak apa-apa. Ini saya open. Karena kalau WiFi kan, kalian juga nggak tahu saya login di cafe mana atau di rumah mana. Itu kan enggak. Contohnya seperti ini. WiFi password. Saya pernah login dengan SSID Mito, SSID lantai 3, SSID Cold and Brew, pakai masker, dan lain sebagainya.
Passwordnya font semua nih, ketemu semua nih. Ketemu semuanya passwordnya. Oh, buang. Wah, ketahuan nih siapa hacker Redditor nih. Hah, ketahuan nih. Nih. Ya ini cukup powerful ya. Lazan ini cukup powerful. Dia juga bisa meretrieve dari terlihat di support browsernya banyak ya. Ini banyak tadi ada Google Chrome, ada Firefox dan lain sebagainya, chat database. Lumayan lumayan banyak ini yang bisa di retrieve. Di Windows bisa, di Linux bisa. Meretrieve Windows, Linux bisa, meretrieve passwordnya Mac bisa, tapi hanya Chrome dan Firefox. Untuk yang lain tidak bisa. Jadi kalau ingin lebih secure, ya ini mungkin bisa jadi pilihan. Oke. Ada pertanyaan tentang software ini? Silakan. Terus kalau misalkan saya tanya, berarti nggak ada browser yang aman ya? Buktinya semua browser yang di sini disupport bisa diambil semua nih passwordnya. Jadi nggak ada yang aman. Kalian pernah dengar istilah Tor browser belum? Karena sudah ya, ketika mungkin beberapa tahun belakangan ini dengan istilah yang namanya dark web, Tor browser ini selalu disebut. Oke, saya praktekkan Tor browser. Kalau kalian tahu, Tor browser biasanya digunakan hanya untuk mengunjungi ya situs-situs yang eh, dengan ekstensinya .onion ya, .onion atau tidak bukan dengan yang HTTP dan lain sebagainya. Bisa tidak kalau Tor browser digunakan eh, untuk mengunjungi situs yang normal. Contohnya seperti wah, enggak bisa. Login di sini saya juga bisa masuk. Kalau kita lihat di proyeknya Lazada tadi, Tor browser apakah disupport? Seven nggak ada. Tor browser nggak ada. Nah, jadi salah satu cara ya counternya program-program seperti ini salah satunya menggunakan Tor browser. Ada banyak browser yang lain ya, tapi ini banyak digunakan ya. Tor browser cukup stabil sih untuk browsing web normal pun bisa, tidak masalah gitu. Artinya tampilannya juga ya sekedar kita baca berita tidak masalah. Bisa. Oke ya. Nah, dengan Tor browser ini bisa dipastikan penggunaan Lazanya tidak bisa.
dia tidak bisa meretrieve user password yang dimasukkan lewat tampilan Tor browser. Oke, ini software yang pertama. Besok ini juga akan kita praktekkan di ruang praktek di lab. Ini yang pertama, yang kedua, ini saya stop dulu, share screen. Yang kedua masih terkait dengan digital forensik, yaitu di kita mainnya masih di Windows juga ya. Nanti saya minta untuk menginstall lagi ya, kita download. Nah, jadi digunakan untuk mengambil seluruh informasi dari sistem. Dulu di pertemuan awal juga sudah saya sampaikan bahwa ketika kita sampai di TKP, kita harus bisa mengidentifikasi ini sistemnya, sistem operasinya apa. Kalau laptop ya, handphone ini juga pakainya apa, pakai Android atau pakai iPhone. Terus ya sistem informasi pada umumnya, misal berapa memorinya, berapa kapasitas harddisknya, dan lain-lain. Informasi-informasi awal itu penting ya, karena kita akan nanti membuat eh, resume ya, membuat resume itu dari informasi awal yang sudah kita temukan. Oke, nama softwarenya nanti saya share screen lagi sebentar. Oke, nama softwarenya ini, nama softwarenya adalah Meerkat ya, dari GitHub juga. Nah, saya banyak mengkoleksi program-program dari GitHub banyak sekali. A collection of PowerShell module designed for artifact gathering and recon. Ini salah satu nanti digunakan untuk digital forensik juga ya. Artefaknya ya, artefak itu ya sesuatu yang apa yang dia ditinggalkan ada di sistem ya. Bisa mengetahui host info, disk, software, hardware, Windows firewall, proses, service, dan lain-lain. Oke, di-download dulu ya, di-download dulu semua programnya ini. Kalau dari GitHub kebetulan tidak punya yang kalau tadi ada file rilisnya. Ini tadi ini sudah ya, dia punya file rilis. Nah, kebetulan yang ini tidak punya file rilis ya. Jadi kita harus mendownload semuanya. Kita harus mendownload semua file yang ada di directory ini. Bisa dengan caranya eh, klik yang kode, terus download zip, klik kanan dulu. Copy link, nanti saya copy saja di chat. Oke, sudah ada di chat, silakan di download. Filenya sekitar cuma 100 KB, cepet.
Kalau sudah di unzip, ini, ini hasil unzipnya. Penggunaannya sama, nanti kita akan menggunakan PowerShell. Di sini di URL ini juga sudah disampaikan semuanya ya untuk instalasinya. Ada dua cara. Pertama caranya adalah download dulu semuanya, di clone. Yang kedua, install with PowerShell. Cara yang kedua ini lebih mudah, tapi harus connect ke internet ya, karena ini kita akan langsung download dari internet nih, langsung download dari sini. Ini bisa di copy paste ke PowerShell-nya. Coba di sini pakai yang ini. Nanti akan tersimpan di C program file Windows PowerShell modul. Otomatis akan ada directory di mode D directory, nama direktorinya ini Mercat. Kalau sudah terinstall, bisa pakai cara nomor dua nih yang mudah. Kalian tinggal copy paste semuanya, di paste di Windows PowerShell ya, paste di sini, klik kanan paste, langsung tinggal enter saja. Intinya adalah ini dia akan mendownload dari GitHub, lalalala, terus out filenya master.zip, outputnya, nah, disimpannya di mana? Disimpannya nanti di program file Windows PowerShell modul. Kalau sudah nanti akan ada directory. Ini coba ini kita lihat nih, directory ini apa ada apa tidak. Nih, direktorinya ada, Mercat nih ada. Berarti sudah berhasil terdownload. Nah, ini kan sama, Mercat dan directory VS Code modul utility ini sama ketika kita tadi mengunzip ini. Sama kan? Nih, ini sama, ini sama, ini sama. Terserah cara mana yang kalian pilih, hasil akhirnya adalah sama.
Oke, kalau sudah langsung kita lanjut yuk. Lanjut di sini cara menjalankannya. Nah, cara menjalankannya adalah run Meerkat. Caranya ini, kalau sudah berhasil, ketik saja invoke Meerkat. Nanti hasil akhirnya akan tersimpan di drive C user invoke Meerkat enter. Bisa ngapain aja sih? Coba kita tes invoke Meerkat. Invoke Meerkat. Nih, saya enter. Masih running. Oke, sudah kembali lagi ke posisinya ya ini di drive C. Nah, ingat tadi disimpan di mana? Nah, tersimpan di sorry, tersimpan di C drive C folder user, username dan directory Meerkat. Jadi kita berpindah ke di sini di C user yang masih loginnya dengan user yang ini directory Meerkat nih directory Meerkat. Nah, ini tuh maksudnya apa? Paham nggak? Teman-teman paham nggak? Ini tuh maksudnya ngapain? Ya, dari download di awal. Ini tadi, Meerkat itu modul desain for artifact gathering and recon. Dia mengumpulkan artefak-artefak itu ya, apa ya? Artefak itu kalau kita ngomong artefak fosil, apa ya? Ya sesuatu sesuatu barang atau objek yang dia ditinggalkan. Artefak ya. Apa saja sih yang sistem infonya ya. Ya, ini banyak sekali nih. Terus info, net, adapter, proses, service, dan lain sebagainya. Ya, seorang auditor harus mengetahui ini. Penting. Contohnya, eh, ini sudah masuk ke directory. Saya mau membuka tampilan software. Tampilan software. Contoh kasus adalah apa ya mungkin ujaran kebencian gitu. Ujaran kebencian itu terkadang kalau di sosial media itu dilakukan paling gampang dengan editing gambar. Sering ya editing gambar ya. Contohnya contoh paling sering itu ketika mau pemilu pemimpin-pemimpin kita itu diedit dengan gambar-gambar yang ya seperti itulah kalian tahu lah warna-warni lah dulu sempat rame apa presiden kita Jokowi diedit mukanya terus apa istrinya juga diedit dan lain sebagainya program-program editor gambar kalian tahu kan Photoshop
Corel Draw, dan lain sebagainya. Saya menemukan laptop PC yang itu diyakini milik pelaku ujaran kebencian. Si pelakunya saya tanya, kamu ngeditnya pakai apa? Bukan saya yang ngedit kok. Saya bilang, "Nah, ini saya menemukan program Photoshop di sini." Oh bukan, di laptop saya nggak ada Photoshop. Malah kita bisa cek. Misalkan dia bilang sudah saya hapus dan lain sebagainya. Di artefaknya itu masih ada. Masih ada jejak dia meninggalkan program. Contohnya di laptop saya nih, saya menginstall 7-Zip, saya menginstall Microsoft Office, Mozilla Thunderbird, dan lain sebagainya. Banyak sekali. WinSCP, Wireshark, dan lain sebagainya. Ini file program. Contoh file yang lain. Apa tadi? Hmm, connection itu Pak. Connection. Nih. Di connection ini apa yang penting? Ini alamat-alamat IP. Nih. Sering ini. Contohnya nih seperti saya membuka Firefox. Saya membuka Firefox ya di sini ya. Kelihatan ya di layar kalian. Sorry. Ini yang saya blok kuning nih. Saya membuka Firefox di alamat 18.208.6.180. Mungkin ketika ditanya, kamu ini contohnya aja ini alamatnya YouTube ya. Kamu ini ya sering buka YouTube ya mengakses informasi-informasi yang mungkin berbahaya. Tidak, saya nggak pernah buka YouTube. Nah ini di historimu ada. Ini kamu pernah buka YouTube. Misal seperti itu. Atau kamu pernah menggunakan Zoom tidak untuk apa, berkoordinasi atau ketemu dengan teman-teman? Nggak pernah. Nah ini di Zoom ada. Di Zoom pernah berhubungan dengan IP ini. Ini contohnya. Ini di bagian connection. Jadi fungsinya Meerkat dia akan mengambil semua artefak ya, recon, sistem info gathering dan lain sebagainya supaya bisa kita analisa. Hal yang lain contohnya yang umum-umum saja di bagian komputer detail. Oh, oke, tapi tampilannya seperti ini ya. Nah, yang hostname-nya terus apa yang terdaftar, email yang terdaftar, register atas nama siapa, bukan atas nama saya, terus OS yang digunakan, kelasnya, dan lain sebagainya. Oke, jadi ini fungsi dari si Meerkat. Ya, dia akan mengambil apapun itu. Nggak bisa run, oke. Nggak bisa run, izin share screen, oke. Share screen lagi, boleh. Nih, sebetulnya, nah ini juga penting buat kalian nih. Kita harus harus teliti. Info Mercat, the info Mercat command was found in the module, but the module could not be load. For more information, run
import modul Mercat ini sudah dicoba belum? Import modul. Nah, ini kita memang harus kalau belajar komputer kita memang harus paket ya. Kita harus paham juga untuk bahasa Inggris. Oke, import modul benar. Nah, ini di sini keterangannya di laptopmu tidak bisa ini. Running circuit is disabled. Coba kunjungi link ID ini. Kunjungi link ID ini nanti ketahuan. Kalau saya pernah mengalami itu juga, jadi pastikan. Nah, ini tadi sudah kalau kamu sudah menjalankan ini ya import modul sudah ya. Import modul sudah. Pastikan ini sudah bisa diakses WinRM-nya. Sorry. Nah, requirement ini WinRM akses sudah jalan. Jalan. Hmm. Ini maksudnya Pak, execution policy itu yang mana ya? Tergantung dari policy-nya. Kebetulan di laptop saya policy-nya saya open. Di mana tuh ya? Oke, begitu. Mungkin untuk selanjutnya bisa bisa di troubleshoot-nya dilanjutkan lagi ya. Dan lagi intinya adalah si ini Mercat ya dia mengumpulkan artefak sementara untuk yang Lazane tadi dikhususkan untuk mengumpulkan password yang ada di komputer kita. Dari dua software ini ada yang ditanyakan, silakan. Besok software ini jadi base di minggu depan ya. Hari Rabu ketika kuliah offline, saya akan menginstal 4 software, pertama FTK Imager, terus Atopsy, eh, Lazane, dan Mercat. Kita di sana praktek bareng. Cukup, ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kuliah saya cukupkan ya. Terima kasih. Ya walaupun kita kuliah mungkin dengan mahasiswa yang sedikit, 2 orang, 3 orang, saya harap kalian tetap semangat ya, sama-sama menyelesaikan satu semester ini dengan ya tetap semangat, sempurna ya sampai nanti akhir. Oke, ketemu lagi dengan saya. Insya Allah minggu depan saya akan membuka kelas online hari di minggu depan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Kelas saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Terima kasih Pak.